warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayumi Magdalena dan nama anggota kelompok saya yaitu Saudari Lala yang akan menyampaikan materi kedua. Kemudian Saudari Sulis yang akan menyampaikan materi ketiga. Saudari Mardianti yang akan menyampaikan materi keempat, dan Saudari Astiana yang akan menyampaikan materi kelima. Baik, itu saja perkenalannya. Kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik, ciri-cirinya yaitu teori belajar behavioristik dikenal sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Contoh penerapan teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Kemudian dimulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Selanjutnya, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Tokoh-tokoh dalam teori behavioristik yaitu antara lain Ivan Petrovich Pavlov, Edward Lee Thorndike, B.F. Skinner, dan John D. Watson. Adapun pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut, yang pertama Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Pavlov, teori belajar behavioristik merupakan pemberian stimulus atau rangsangan agar terlihat sebuah reaksi setelah pemberian stimulus tersebut. Kemudian, pemikiran dari Edward Lee Thorndike yaitu memfokuskan pada perilaku sampai tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Kemudian B.F. Skinner beroperasi pada lingkungan organisme karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan. Maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengkondisian dan peniadaan perilaku-perilaku tadi. Dan yang terakhir yaitu John D. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behavioristik ini terbagi beberapa metode-metode, yaitu yang pertama observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode-metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan yang keempat, metode refleks terkondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala Fazira akan melanjutkan presentasi terkait dengan teori belajar. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar sosial kognitif, di mana teori belajar ini adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses pembelajarannya bukan pada hasil belajarnya. Nah, ada dua ahli yang mengembangkan teori ini, yaitu ada Albert Bandura dan Jean Piaget, di mana Albert Bandura ini memandang bahwa perilaku seseorang itu tidak bisa timbul karena semata-mata atas stimulus atau timbul refleks,
tetapi melainkan karena adanya hasil interaksi perilaku di lingkungan dengan dengan kemampuan kognitif dari individu itu sendiri. Menurut Jean Piaget ini ada beberapa tahapan perkembangan anak. Nah, pada anak sekolah dasar itu tahap perkembangannya itu antara di operasional konkret, di mana anak sekolah dasar itu bisa mengenal segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk implementasi dari teori ini yaitu guru bisa menanyakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian bisa ditanyakan pada saat untuk menggali lagi bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki selama proses pembelajarannya. Itu saja mungkin presentasi dari saya terkait dengan teori belajar sosial kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Apriani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget dan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Adapun penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Adapun cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti. Saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran pada teori konstruktivisme. Adapun model-model pembelajaran pada teori konstruktivisme adalah yang pertama, inquiry, yaitu model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Dan yang kedua adalah discovery learning. Discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik sehingga mereka menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Yang ketiga, PJBL atau Project Based Learning. Model pembelajaran PJBL merupakan model pembelajaran yang berbasis proyek atau kegiatan yang akan menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sebuah produk. Yang keempat adalah PBL atau Problem Based Learning, yang dimana model PBL ini merupakan model pembelajaran berbasis pada masalah. Nah, di sini guru memberikan terlebih dahulu masalah kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aspiana. Kali ini akan membahas tentang
Bagaimana rencana pemberian motivasi kepada peserta didik yang berada di dalam kelas dengan gambaran seperti yang pertama, Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah juga untuk sukses. Jadi rencana untuk meningkatkan motivasi Tania dalam usia yang masih cukup rendah adalah dengan yang pertama, berdiskusi secara personal apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan Tania. Jadi ketika guru harus mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang dirasakan oleh Tania, sehingga kita bisa membangun rasa percaya diri dengan melibatkan gambaran contoh perilaku yang telah mencapai cita-cita seperti yang Tania inginkan. Kemudian melakukan pembelajaran sambil bermain, di mana permainan yang digemari oleh Tania, sehingga dia percaya diri untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan membuat pembelajaran yang menarik. Kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bisa membangun motivasi belajar siswa. Kemudian kasus yang kedua yaitu Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi rencana yang bisa digunakan untuk mengatasi rasa takutnya dari Samuel yang pertama yaitu mencoba mengkomunikasikan secara halus kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jadi kita menjelaskan kepada Samuel, berbicara berdua, menjelaskan bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pemahaman dampak negatif dari rasa takut akan kegagalan. Jadi ketika kita memberikan motivasi untuk Samuel untuk mau mencoba dan mau bersaing sehingga nantinya menghilangkan rasa takut tersebut. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa empati, kemudian kontrol diri, toleransi dan bersikap positif terhadap orang lain, sehingga nantinya Samuel tidak akan merasa takut ketika bertemu dengan orang banyak. Kemudian kasus yang ketiga yaitu Sandra berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, rencana untuk meningkatkan motivasi yaitu yang pertama, mengenali permasalahan dan penyebabnya. Apa yang membuat Tania merasakan lemah, kemudian dan sering meremehkan temannya. Jadi kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita sudah paham bahwa apa yang menyebabkan Tania seperti itu, sehingga kita memberikan pemahaman bahwa setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tidak semua teman-teman Tania mengalami hal tersebut. Jadi kita harus menjelaskan kepada Tania bahwa semua orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian juga memberikan pembelajaran berkelompok sehingga nantinya Tania bisa bekerja sama sehingga nantinya Sandra bisa bekerja sama dengan kelompok yang lain, sehingga tidak mengetahui keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh temannya, sehingga nantinya Sandra tidak meremehkan temannya yang sedang belajar. Kemudian memberitahukan dampak positif dan negatif dari sikap yang dimiliki oleh Sandra. Kemudian kasus yang keempat yaitu Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, atau Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, rencana yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, menggali permasalahannya terlebih dahulu. Jadi itu adalah cara pertama yang paling efektif untuk kita mengetahui bagaimana karakteristik anak. Jadi kita harus menggali permasalahan yang dialami oleh peserta didik, sehingga nantinya kita bisa memberikan semangat dan membesarkan hatinya, memberikan dorongan terkait dengan keluarganya. Jadi motivasi itu tidak hanya dari keluarga, tapi bisa juga dari orang lain. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian
kita juga bisa berkomunikasi atau berbicara dengan keluarganya, dengan siapa Robert tinggal. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, memberikan masukan sehingga nantinya dia bisa mengontrol Robert di rumah. Kemudian yang bisa juga bekerja sama wali kelas dengan guru BK. Nah, jadi kita bisa mengontrol perkembangan dari Robert lewat wali kelas dan guru BK. Seperti itu. Itu ialah rencana-rencana yang mungkin bisa kita gunakan ketika kita mendapatkan peserta didik yang mengalami motivasi belajar yang rendah. Sekian dari saya, kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum menutup presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.